Marifatullah, Zatullah, energi kekuatan Satria Piningit, yang menjadikan Nusantara mercusuar dunia. Turunnya Satria Piningit dari langit. Turunnya juru selamat untuk umat di dunia. Kembalinya energi kebenaran dari langit, energi hidrogen. Energi hidrogen untuk kesejahteraan umat di dunia, khususnya Nusantara atau negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses terjadinya petir. Lihat gambar bagan petir dan kilat agar mudah memahami. Sebelum aku menguraikan proses terjadinya petir, aku jelaskan dulu oksigen O2 karena O2 berhubungan erat dengan proses terjadinya petir. Wujud dari O2 adalah panas matahari. Air tawar kena panas matahari, sama dengan O2, naik ke atas menjadi uap, sama dengan 42, sama dengan 6 sama dengan energi. Uap ini menjadi petir, sama dengan hidrogen, dan air laut menguap naik ke atas menjadi awan. Awan ini menjadi kilat, sama dengan O2. Lihat gambar bagan petir. Petir sendiri adalah energi. Dalam petir ada unsur listrik, sama dengan 40. Angka 40 ini menunjukkan adanya reaksi fisi, jadi petir tercipta dengan proses nuklir. Di petir ada ruang hampa, sama dengan 189. Hampa bukan berarti tidak ada unsur hidrogen, H, maupun unsur oksigen, O2. Hampa itu tidak ada unsur O2. Jadi dalam hampa ada unsur hidrogen, H, atau minus. Awan adalah kilat sama dengan O2 atau plus. Karena adanya unsur hampa di petir masuklah kilat, sama dengan O2. Hal ini terjadi karena hukum gravitasi. Tumbukan hidrogen dan oksigen itu menciptakan energi yang dahsyat, energi listrik atau energi petir. Leluhur kita untuk kehidupannya menggunakan energi hidrogen atau energi air laut. Tujuannya tidak merusak kelestarian alam. Hubungan manusia dan alam semesta sangat harmonis, dan tidak menciptakan polusi. Penciptaan energi yang berbasis dari air laut itu kosnya rendah, karena sumber bahan baku melimpah, unlimited, proses nuklirnya secara alam, generatornya juga dari unsur alam sudah tercipta energi listrik, jadi semuanya proses alam, itulah jeniusnya leluhurmu. Dalam kehidupannya, leluhur kita menggunakan energi hidrogen, H, energi benar, karena keamanan untuk bangsa manusia sangat aman. Meskipun prosesnya nuklir karena bahan bakunya adalah air laut dan air tawar, tidak ada uranium sedikitpun. Air laut dapat menciptakan energi, karena dalam air laut ada reaksi fisi dan proses nuklir, terciptalah energi mekanis atau energi kinetik. Energi inilah yang bisa menggerakkan turbin generator listrik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa air laut sumber energi listrik. Fusinya air tawar dan air laut, dapat menciptakan energi listrik, terbukti dengan proses terjadinya petir di udara. Mengingat dunia saat ini krisis energi, dan Bapak Presiden kita, Joko Widodo, pernah menyampaikan agar dicari energi terbarukan, sebagai substitusi dari energi sekarang ini, karena kalau kita terus berorientasi, dengan energi bumi, O2, akan merusak lingkungan hidup. Kelestarian alam tidak bisa dijamin, dan polusi, akibatnya menciptakan peristiwa-peristiwa alam yang mengganggu kehidupan manusia di bumi. Tidak adanya harmonisasi kehidupan antara manusia dan alam semesta, dan juga untuk mencari energi di bumi adalah biayanya besar sekali, serta tingkat resikonya juga besar, maka sangat tepat energi hidrogen, H2 ini untuk energi terbarukan. Karena low cost dan sumber dayanya unlimited, untuk mendapatkan sumber daya juga low cost. Energi hidrogen sama dengan H2, sama dengan air laut, dapat menciptakan energi listrik maupun sebagai substitusi BBM, dengan proses sebagai berikut. A. Air laut sebagai reaktor nuklir, sebagai substitusi reaktor nuklir yang sumber dayanya uranium. Reaktor nuklir air laut ini aman, ramah lingkungan dan tidak polusi,
karena sumber dayanya air laut dan energi yang dihasilkan energi mekanis, yang panasnya sekian derajat, dapat menggerakkan turbin generator listrik. Reaktor nuklir air laut, low cost dan sumber dayanya unlimited. B. Air laut sebagai reaktor nuklir dan generatornya juga air laut, dengan teknologi kristal, untuk penciptaan energi listriknya, tanpa generator lagi karena generatornya dari unsur alam. Reaktor nuklir ini juga ramah lingkungan, aman untuk manusia dan tidak polusi karena sumber dayanya air laut, low cost dan sumber dayanya unlimited. C. Penerapan energi petir di bumi, untuk energi listrik. Reaktor nuklir air tawar dan generator air laut. Reaktor nuklir ini juga ramah lingkungan, aman untuk manusia dan tidak polusi karena sumber dayanya air laut dan air tawar, low cost dan sumber dayanya unlimited. D. Reaktor nuklir air laut dapat menciptakan energi mekanis, sama dengan O2, sama dengan panas gas, dapat dipergunakan sebagai substitusi BBM. Poin A, B, C, dan D. Program penciptaan energi tersebut siap dipraktekkan untuk menyelamatkan dunia dari krisis energi. Karena keempat program tersebut low cost, sumber daya unlimited, ramah lingkungan, dan tidak polusi, sehingga kelestarian alam terjamin. Terjadilah harmonisasi kehidupan antara manusia dan alam semesta. Dampak dari diciptakannya energi listrik yang sumber dayanya air laut dengan proses nuklir terhadap bangsa manusia adalah, karena untuk menciptakan energi listrik low cost dan untuk mendapatkan bahan bakunya low cost maka, tarif listrik kita juga bisa murah. Cost energi listrik salah satu komponen dari harga pokok suatu produk. Mungkin dalam harga pokok suatu produk bisa menyerap cost energi listrik 25% dari total harga pokok produk. Akibatnya harga pokok suatu produk akan turun, income per kapita bangsa manusia yang tadinya hanya cukup untuk mempertahankan hidup. Karena biaya-biaya produk turun, maka income per kapita bangsa manusia yang tadinya hanya cukup untuk mempertahankan hidup, masih ada kelebihan. Masyarakat masih bisa menabung, mengakibatkan adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Turunnya harga produk maupun turunnya tarif listrik, ini akan dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Inilah bukti tercapainya keadilan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat. Aku katakan bahwa energi hidrogen, energi benar, sama dengan Satria Piningit. Inilah yang akan mewujudkan kesejahteraan umat di dunia, khususnya saudara-saudaraku dari Nusantara, ya Indonesia, dengan digelarnya energi hidrogen di bumi. Inilah bukti turunnya juru selamat untuk bangsa manusia di muka bumi. Hanya dengan energi hidrogen digelar di bumilah, yang bisa mewujudkan sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, golongan atas, menengah dan bawah semua menikmati. Aku hanya ingin mewujudkan cita-cita sang proklamator Bung Karno, tercapainya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Energi hidrogen ini juga bisa menyelamatkan bangsa manusia di bumi dari keganasan COVID-19. Aku uraikan COVID-19. COVID sama dengan 5 sama dengan H2O, artinya COVID ini energi. Bila COVID bertemu unsur 19 sama dengan 10 sama dengan 1 sama dengan hidrogen akan menjadi energi sama dengan 78 sama dengan 15 sama dengan 6. Jadi penawar dan penangkal COVID, energi hidrogen. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, leluhurmu itu bangsa yang sangat cerdas dan jenius, yang menciptakan angka 1 sampai 9. Angka 1 sampai 9 adalah tahap-tahap proses diciptakannya alam semesta beserta isinya. Tapi kamu lupakan leluhurmu, kamu hanya mendengar atau katanya buku, bahwa leluhurmu bodoh, primitif, belum beradab. Kenapa kamu tidak mencari bukti faktanya? Buku itu ditulis bangsa manusia, buku itu hasil pendapat, pendapat itu dari otak, otak unsurnya buruk, dan buku itu diciptakan adanya kepentingan.
jadi kepentingan penulis ada dalam buku itu. Benar itu, dibuktikan dengan faktanya, percaya itu, bukan katanya orang, katanya buku, percaya itu, fakta kebenarannya bisa dibuktikan. Akulah yang membuktikan saat ini, bahwa Nusantara, ya Indonesia, peradaban pertama di dunia. Sebagai buktinya, angka 1-9, diciptakan leluhur Nusantara, bangsa Lemuria. Keberadaan leluhur Nusantara bangsa Lemuria ini pada zaman Jawa Dwipo, lihat gambar bagan Jawa Dwipo atau zaman Yahwa. Aku tanya kepada saudara-saudaraku semua, di belahan bumi mana negara yang tidak memakai angka 1-9, atau bangsa manusia di belahan bumi mana yang tidak memakai angka 1-9, bisakah kamu hidup tanpa angka 1-9? Ini menunjukkan bahwa kebudayaan leluhur Nusantara, ya Indonesia, diakui di seluruh dunia, meskipun negara-negara itu tidak menyatakan langsung, kenyataannya memakai angka 1-9, jadi kalau peradaban pertama dunia dikatakan dari luar Nusantara, itu kata buku, aku tanya kepada saudara-saudaraku semua, apa negara yang dikumandangkan sebagai peradaban pertama di dunia tidak memakai angka 1-9? Saya himbau kepada saudara-saudaraku warga negara Indonesia, janganlah mudah mengucapkan kata munafik, kepada saudara-saudara kita semua, saya himbau kepada yang mengaku warga negara Indonesia, tapi tidak mau mengakui kebudayaan Nusantara, saudara-saudaraku harus konsekuen dengan perilakumu. Kamu menolak kebudayaan Nusantara, silahkan itu hakmu, kamu bangga dengan kebudayaan asing, itu hakmu, kamu harus konsekuen karena kamu tidak mengakui kebudayaan Nusantara, ya, jangan pakai angka 1-9, karena angka 1-9 warisan leluhur Nusantara. Bisakah kamu hidup tanpa angka 1-9? Apa kebudayaan asing yang kamu banggakan tidak memakai angka 1-9? Jadi yang munafik siapa? Hanya dirimu sendiri yang tahu, belajarlah jujur pada dirimu sendiri. Saudara-saudaraku semua, para ilmuwan dan para ahli medis, aku gugah hatimu, ayo kita bergandeng tangan, gotong royong, membangun Indonesia kembali. Setelah kita mengalami pandemi 3 tahun, dengan energi hidrogen atau energi kebenaran, kita sehatkan saudara-saudara kita di negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan energi hidrogen untuk menuntaskan COVID-19, dan kita tingkatkan ekonominya, dengan diciptakannya energi hidrogen sebagai energi listrik. Saudara-saudaraku semua, kita ini sudah 500 tahun lebih dalam lingkungan energi keburukan. Sudah saatnya, sekarang kita bangkit dengan energi kebenaran, membangun Nusantara, ya negara tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka aku katakan turunnya Satria Piningit, yang berupa energi hidrogen atau energi kebenaran, akan mensejahterakan umat di dunia. Khususnya saudara-saudaraku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun juru selamat umat di dunia, serta akan melestarikan alam semesta, dari kerusakan-kerusakan tangan manusia. Sebagai penutup, dapat aku sampaikan kesimpulan sebagai berikut. Inilah, program ilmiah, penciptaan ilahi, untuk alam semesta berikut isinya, baik untuk yang dohir, ataupun untuk yang goib.